Halo gengs, welcome back to my YouTube channel. Hari ini Sarah akan ngobrol sama master dari DTC Cibinong. DTC Cibinong itu apa? Itu salah satu klub besar yang ada di daerah Bogor, klub Taekwondo. Kita langsung ngobrol aja yuk barengan sama teman-teman dari DTC Cibinong. Tapi sebelumnya jangan lupa kalian untuk subscribe dulu channel YouTube aku ya. Nah ini dia, aku udah barengan sama Sabang Dodo. Di DTC itu sebagai apa? Sebagai owner. Owner. Berdiri tahun 2005. Apakah Sabang Dodo mengajar sejak 2005 atau lebih lama lagi? Lebih lama lagi, dari tahun 96. Wah, berarti udah berapa tahun tuh? Udah 30 tahun berarti ya. Wah, ya. 30 tahun. Berarti udah boleh disebut master dong ya? Ya lah, biasa aja. Sabang Dodo, boleh share nggak pengalaman apakah selama mengajar gitu ya? Berarti kan udah lama banget, udah 30 tahun itu udah, menurut aku udah pernikahan aja kalau udah 25 tahun katanya udah masuk ke apa namanya? Perunggu ya, apa perak? Silver kan? Ya. Ini berarti udah lebih dari silver ya. nih. Nah, ada nggak sih pengalaman yang paling mengesankan selama jadi guru taekwondo? Banyak. Boleh diceritain nggak? Ya paling kalau maunya anak yang tadinya latihan rajin, yang target jadi atlet, tiba-tiba pas sudah masuk kuliah kan jadi off latihannya, itu aja ceweknya. Contoh maunya dilatih dari SD, SMP, SMA. Padahal kan nanti pas seniornya kan bakal lebih menghasilkan lah ya. Tiba-tiba kan kuliah, ya kan? Ya jadi kan udah selesai, jadi itu yang kecewa itu. Jadi kita nanam udah latih udah 10 tahun, tiba-tiba ada yang masuk polisi kan, ada yang masuk tentara gitu kan. Terus ada yang kuliah gitu kan. Terus latihannya kan udah nggak latihan lagi. Kalau yang seneng yang paling Sabam inget gitu, yang paling berkesan banget sama jadi guru? Melatih orang yang tadi belum bisa apa-apa, jadi bisa nendang. Tadinya orang belum bisa ngapa-ngapain bisa prestasi. Iya. Jadi dari yang dia belum jadi apa-apa, terus dia menjadi orang gitu yang ya. Sukses lah. Yang sukses, atlet yang sukses ya, gitu nasional gitu kan. Iya. Tapi aku mau nanya deh Sabam, selama 30 tahun mengajar, pasti ada dong anak-anak yang mungkin tadinya dia di awal-awal tuh happy latihan, terus rajin, tiba-tiba di tengah jalan mereka kayak lagi males-malesan atau gimana, pasti ada dong yang kayak gitu. Nah, ada nggak sih Sabam bikin sesuatu untuk mereka tuh bisa bangkit lagi semangat? Yang bikin jenuh itu satu, nggak pernah ikut kejuaraan. Itu pasti dia jenuh. Tapi kalau nanti dia mau taruh bulan depan mau pertandingan, 3 bulan depan pertandingan, pasti latihannya semangat, intens. Kalau nanti anak itu nanti bosan, itu bisa yang berperan orang tua. Itu orang tuanya yang berperan. Kalau kita nggak bisa berbuat, paling kita hanya menyemangati aja ya. Kadang orang tuanya yang lebih semangat. Kalau orang tuanya yang cepat bosan juga ya banyak kan selesai gitu. Terus aku jadi penasaran nih, Sabam ini kan pasti udah banyak banget membimbing atlet-atlet taekwondo, apalagi di DTC ini udah bener-bener udah terkenal banget di Bogor gitu lah ya. Nah, aku pengen tanya, apakah Sabam punya strategi tersendiri untuk anak-anak didik Sabam biar mereka tuh bisa menang gitu di kejuaraan? Ya kuncinya satu, disiplin, rajin, jangan banyak bolong-bolong. Bolong-bolong apa nih? Katanya jangan banyak alasan gitu kan, alasan les, alasan ini. Jadi tidak ada strategi. Yang bikin bisa menang itu ya hanya latihan yang konsisten aja, latihannya intens ya. Itu yang karena kalau taekwondo itu kan satu sama, tekniknya sama, namanya sama, fisik semua pasti persiapan sama. Yang bikin menang itu ya daya juangnya. Daya juangnya. Daya juang anaknya. Jadi sebelum berperang ya maksudnya? Iya, sama kayak orang sekolah lah. Kita mau ulangan. Ujiannya gitu ya? Ya ujian, terus nggak pernah belajar, kan pasti garuk-garuk lah ya kasarnya. Jadi kalau persiapannya matang kan pasti dikasih soal game pasti dikerjain, bisa jawab lah ya. Di taekwondo pun sama. Jadi tidak ada yang instan. Jadi maunya nggak pernah latihan, nggak pernah ini, ya nggak akan bisa juara. Apa sih alasan gitu ya Sabam, seorang anak itu harus punya latihan bela diri? Ya satu,
satu ya, enaknya anak jadi disiplin bagus. Oke. Nggak main game. Ya kan? Penting ya, juga penting. Hello. Game, ya. Ketiga bisa mau capres juga. Capres sekolah SMP negeri, SMA negeri, Masuk sampai ke kuliah. jalur prestasi gitu ya. Ya, gitu. Bela diri buat jaga diri ya. Terus buat cari teman, Kesehatan gaul juga ya, ya. 4 kesehatan. Kelima juga buat melatih motorik juga. Oh, oke. Jadi buat melatih otak kanan otak kirinya. Iya. Dengan ikut tekul itu kan kita semua organ tubuh bergerak, kaki Iya. kiri kaki kanan bergerak. Jadi motoriknya lebih buat sekolah nanti buat iniin apa namanya pelajaran-pelajaran lebih mengingatnya lebih bagus. Oh, udah panjang banget ini Ya. perjalanan Sabam gitu ya. Ada nggak sih rencana untuk pensiun? Mungkin nanti akan nanti ini Alihkan anak kemana? gue deh. Mungkin nanti anak gue yang akan meneruskan atau gimana? Kayaknya ya pensiunnya nunggu sampai kita udah nggak ada. Ini yang bikin awet muda. Oh gitu. Sehat. Iya, iya. Melatih anak kecil yang bandel, yang bangor, yang pinter, yang maaf ya dalam kutip, yang ada kelainan, tapi kita tetap layan. Karena satu kita marah, kesal, tapi buat kesehatan kita juga bagus juga. Oh jadi pernah ya dapet apa namanya anak yang memang dia kekurangan gitu ya? Ya banyak. Terus itu bener-bener. Wah harus sabar. Kita melatih kesabaran tingkat tinggi itu. Tapi pasti pernah dong. Wah, pernah sering yang ngelatih ditipuk pakai sendal. Oh ya? Dipukul perutnya. Terus tipuk lagi nggak tuh? Ya, SD kan. Jadi itulah yang anak SD. ya bikin itu kita jadi happy. Happy dan selalu semangat gitu ya. Nah Sabam aku mau Sabam tuh share nih ke teman-teman YouTube aku nih. Kira-kira untuk orang-orang mungkin yang masih awam, yang mungkin dia belum pernah ikut bela diri gitu Sabam, untuk menjaga diri dia di apa namanya di luar, mungkin kalau misalnya ada kejahatan atau apa gitu ya. Boleh nggak sih Sabam kasih trik gitu, trik untuk dia bisa menjaga dirinya agar orang tuh sekali pukul udah kena? Ya harus berlatih. Harus berlatih. Harus berlatih. Jadi tidak bisa spontanitas karena kan semua organ tubuh, apalagi laki-laki kok. Makanya ini perempuan. Yang dipukul orang itu kan semua tulang semua. Itu mana yang harus dipukul kan harus berlatih. Tidak bisa spontanitas itu loh. Oke. Itu harus melakukan gerakan lah. Mungkin kapan-kapan nanti lah episode berikutnya nanti ada gerakannya nanti untuk ditungguin ya. Ya gitu. Jadi harus terlatih. Nggak bisa diungkap apa ya, nggak bisa diungkapin, harus dipraktekin ya. Oke, nanti next berarti kita akan minta Sabam Dodo untuk praktekin ya kira-kira jurus-jurus apa aja gitu ya Sabam ya. Untuk cewek terutama ya, buat nanti kalau digodain sama laki-laki yang iseng gitu. Ada. Karena Sabam Dodo ini anaknya cewek semua. Ya, dia pasti udah ngajarin dulu sama anak-anaknya. Oke Sabam, kalau gitu terakhir ya Sabam, terakhir. Buat teman-teman mungkin yang di daerah sekitaran Cibinong, kalau mau diajarin sama Sabam Dodo harus kemana? Harus ke sini di Kodim Kabupaten Bogor. Kodim Kabupaten Bogor. Latihan hari Selasa, habis maghrib jam 7 malam sampai jam 9. Hari Jumat jam 7 malam sampai jam 9. Hari Minggu sore jam 4 sampai jam 6. Silakan yang mau latihan taekwondo biar sehat, biar prestasi, biar banyak teman, biar bisa berprestasi sampai setinggi. Biar nemu jodoh nggak? Ya, itu proses itu nanti datang dengan sendirinya. Karena ada ya Sabam ya, banyak, gitu ya? banyak. Gitu. Menghilangkan stres, menghilangkan semua yang di rumah unek-unek hilang semua kalau nanti berolahraga. Kalau gitu terima kasih banyak Sabam Dodo untuk sharingnya. Ditunggu loh nanti. Ya nanti kita akan cari nanti. Halo. Boleh kenalin nggak namanya siapa? Nama saya Fahmi. Fahmi di sini sama Sabam Dodo itu sebagai apa sih? Saya sebagai asistennya. Asisten, jadi melatih juga ya. Paling tinggi kejuaraan maksud tingkat apa tuh? Waktu itu pernah nasional lagi di. Oh nasional ya, udah masuk nasional ya. Boleh nge-share nggak sih sama teman-teman mungkin yang dia juga atlet gitu ya, kira-kira untuk Fahmi setiap kejuaraan tuh punya strategi khusus nggak sih? Apa yang dipakai biar menang? Lebih banyak pada apa sih dia menunggu gitu. Oh nunggu mainnya ya. Jadi
ganggu lihat dari pergerakan tuh lawan dia mau gimana, kan nanti dia ketahuan dia misalkan kita ganggu terus kakinya ntar dia mau naik atau gimana, jadi gerak, nah itu kebaca, nah berarti dia pengen nendang ini, ya sudah di situ baru saya berpikir saya harus ngapain. Kayak gitu. Iya. Jadi bukan menyerang ya, tapi nunggu ya. Iya, lebih pada nunggu. Ya kalau ada kesempatan menyerang, tapi itu ya pokoknya lebih tipe kali itu nunggu sih, bukan kata saya, cuma saya juga ngerasain kata orang-orang juga begitu. Saya pahami lebih pada kanter. Apa istilahnya? Kanter. Kanter. Terus boleh di-share nggak di dalam kehidupan pribadi gitu, pernah nggak ada kejadian yang mungkin bisa dibilang sedikit kejahatan gitu di jalan atau di mana, dan pada akhirnya ya lo pakai jurus-jurus yang udah lo pelajarin di taekwondo? Pernah sih pastinya. Jadi waktu itu kejadian itu ya belum lama sih, kira-kira setahunan yang lalu, ada ketersinggungan gitu. Saya memang tahu orangnya juga tahu saya. Jadi pada cerita itu, jadi pada saat kita mau latihan itu ya itu masalah dari tata krama aja sih. Kita udah pakai tempat duluan, di orang dari bela diri lain lah ya. Lagi latihan dia main di tengah-tengah, dia main bola dan segala macam, berguna juga di situ. Ya kan ya, untuk kehidupan saya, bukan untuk gaya-gayaan atau apa, ya kan, bukan untuk pamer apa ya. Kalau ada ya kayak hal kayak gitu kan buat untuk jaga-jaga ya kan. Di situ tuh. Berasa lagi kejuaraan loh. Iya, di situ. Itu pun saya tiba-tiba reaksi gitu aja, karena ya pasti orang bela diri yang itu mau apapun dia refleks situasi ya? Genting kayak begitu, ya lagi terdesak pasti langsung ada reaksi buat nyerang, entah mau apa. Pas setelah dari situ, ya alhamdulillah sih. Sebenarnya berapa tahun ini ikut bela diri memang capek sih, cuman ada manfaatnya. Ada manfaatnya, ada hasilnya. Ada hasilnya, bukan untuk berantem di jalanan, ya kan, tapi untuk menjaga diri kita. Dan kena pukul juga, ya udah biasa gitu. Mungkin kalau orang-orang di luar sana kena pukul kayak rasa gimana, cuma sih udah biasa lah kayak gini, berantem itu udah kayak latihan sih. Iya. Ya kan? Boleh share nggak sama teman-teman di YouTube aku nih, titik-titik mana aja yang harus kita kuasai agar kalau misalnya ada orang yang jahatin kita, ya dia langsung jatuh? Ada itu yang paling ini sih di rahang, ya kan, bilang sini. Jadi hajar ke rahang gitu ya? Hajar ke rahang tuh kalau dikenanya beneran impact, ya kali gini aja tuh orang bisa pingsan. Ini di rahang tuh di sini nih, sama dulu. Di sini tuh maksudnya di apa sih, antara bukan leher sih, di sini nih, kan ada yang di sini nih. Okay. Itu tuh jadi gini, ya itulah titik-titiknya itu, di situ orang bisa pingsan gitu. Jadi di rahang, di sini, sama di ulu hati. Itu. Makasih ya udah share Pak.